Di setiap jejak kerasmu terdapat semangat juang tinggimu. Masihkah kau bertahan? Masihkah kau berdiri? Untuk apa? Di setiap jemari nakal yang menuju kepadamu, kau tetap pada pendirianmu. Wanita kuat. Aku kira hanya di film aku dapat katakan itu. Tolong katakan lebih jauh lagi, lebih kuat lagi. Tolong katakan kenapa kau memilihku untuk jadi pemenang saat itu. Aku hancur sekarang hanya karena sedikit cacian dan sedikit masalah. Tolong beritahu aku cara kau bertahan, cara kau melampaui. Aku ingin kuat, aku ingin bisa. Walau aku tahu tidak mudah untuk menjadi engkau. Ingin ku menetes bahwa ini bukan hanya tentang perbincangan, tapi juga semangat juang. Terima kasih untukmu, Bunga Fathia. Selalu tumbuh dan berkarya. Akan dikenang setiap garis yang kau mulai, pantang tinggal bergerak. Dariku, kau tahu aku. Halo semuanya, kembali lagi dengan podcast ini. Tepatnya di sini aku sudah bersama Kak Bunga Fathia. Kak Bunga Fathia asalnya dari mana, Kak? Dari mana apanya? Kakak tinggal di mana? Apanya? Sorry. Kakak tinggal di daerah mana, Kak? Oh, aku tinggal di daerah Tangerang Selatan. Oh, jadi sebelumnya salam kenal ya Kak Bunga. Aku salam kenal dengan aku. Ya, salam kenal juga. Kak Bunga itu gambar itu pasti sudah lama banget ya, Kak? 2011. Wah, lama banget. Aku pengen langsung aja ya, aku pengen tahu dong Kak, apa sih yang kakak tuh bisa konsisten sampai sekarang? Apa sih alasannya kakak bisa konsisten sampai sekarang Kak gambarnya? Karena aku suka. Kalau misalkan aku ikut-ikutan doang, ada es lewat dulu ya bentar. Gak apa-apa. Itu autentik banget ya. Iya, autentik banget. Karena aku suka, jadi aku akan stay. Kalau aku cuma karena ikut-ikutan, mungkin sekali dua kali gambar, habis itu aku hilang. Oh iya. Selama ini pas kakak menjalani di bidang graffiti ini, ada nggak sih Kak kayak pengalaman kakak, kayak keluh kesahnya kakak tuh apa sih? Kayak jatuh bangunnya selama ini, perjalanan kakak gimana Kak sejauh ini? Yang paling aku baru sadari, ada hal terbesar yang aku jarang banget dituntun atau aku dikasih tahu, yaitu soal teknik. Jadi karena dulu perempuan jarang banget, sedikit gambar aja langsung diapresiasinya banyak. Jadi itu jadi comfort zone kan, jadi nyaman. Dengan kenyamanan itu aku jadi nggak merasa harus improve, karena segini aja udah cukup kok gitu. Beda sama laki-laki. Kalau dulu kan laki-laki banyak banget, jadi harus terus bersaing, harus terus lebih bagus, lebih benar. Tapi kalau perempuan sekali gambar aja kayaknya udah wah, itu zaman dulu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, karena comfort zone itu terlalu nyaman, aku merasa nggak perlu improve. Jadi sedangkan yang lain improve, jadinya aku ketinggalan soal teknik, soal skill segala macam. Tapi aku bisa, karena aku nggak fokus jadinya ke teknik graffiti, jadi aku lebih fokus ke gimana sih cara menjual si skill aku yang menurut aku belum banyak, belum sebagus laki-laki. Aku jadi punya fokus ke gimana cara menjualnya. Nah, aku akhirnya bisa tuh dengan menurut mereka mungkin skill aku 2/5. Dengan 2/5 itu aku bisa
jual itu gitu Oh, iya. ke banyak yang merasa itu tidak adil karena menurut mereka yang skillnya mungkin 4/5 kok mereka nggak dapat kesempatan yang sama gitu. Nggak apa-apa Kak. Terus akhirnya aku itu feedback kontra itu sangat berat untuk aku karena mereka nggak to the point ke aku, kecuali to the point ya. Ini nggak to the point. Ini ngomongnya di belakang tapi kalau di depan aku sangat baik, itu sangat sakit, apalagi itu teman sendiri. Iya. Aku hampir mau quit waktu itu dari graffiti karena kenapa sih nggak bilang aja Bunga sebaiknya kamu ABC gitu, tapi ini enggak. Akhirnya tapi aku ya udah karena aku suka sama graffiti jadi aku stay, aku belajar lagi dan baru beberapa waktu lalu aku baru dapat feedback yang jujur dan suportif. Jadi yang paling berat saat kehilangan banyak banget orang yang sebenarnya kita berkembang bareng tapi mereka tidak suportif gitu. Iya benar-benar. Aku juga ngerasain itu sih Kak, walaupun masih baru gitu. Aku hebatnya Kakak Bunga ini adalah Kak Bunga itu bisa selalu respect sama orang baru kayak aku gitu. Selalu menerima graffiti yang baru kayak aku gitu. Dan pandangannya Kak Bunga gimana sih kalau buat orang yang pengen baru mulai ke graffiti ini? Sorry, aku mau tanya dulu. Ini nggak live kan? Enggak Kak, nggak live. Kenapa emang Kak? Iya Kak. Yang mau mulai Kayak Kakak? kalau aku lebih ke aku pengen nanya lagi ke orang-orang yang baru mulai itu beneran suka graffiti. Apa karena ikut-ikutan? Itu dulu, kalau niatnya pertama karena ikut-ikutan, menurut aku mending oke, coba sekali, kalau emang suka lanjutin. Tapi kalau merasa itu bukan karena kemauan sendiri, tapi karena pengen dipuji, mendingan pindah, cari yang beneran kamu suka, bukan karena melakukan graffiti karena biar bergabung dengan yang lain gitu loh. Jadi dibalikin dulu bener atau enggak, karena banyak banget yang cuman ikut-ikutan sekali 2 kali gambar habis itu hilang. Kan wasting time ya, tapi mungkin mereka jadi dapat pengalaman juga sih. Gitu. Terus ya udah, kalau emang udah menemukan graffiti itu fit sama dia, akan banyak pengorbanan, misalkan waktu, uang, terus mungkin pertemanan juga. Dan itu ya mau nggak mau harus dijalanin. Jadi pertama itu aja sih, balik lagi ke diri sendiri, tanya dulu bener nggak suka graffiti. Iya. Sebelumnya kita juga udah pernah bertemu ya Kak, waktu masih ingat gak sih Kak yang waktu Kakak ngadain lomba yang bareng Uniqlo itu, kita pernah ketemu ya? Lomba bareng Uniqlo? Iya, yang sketch battle itu loh. Oh iya, dari Stonewall itu ya? Terus menurut Kakak tuh graffiti yang aku jalanin sekarang tuh gimana Kak? Pandangan Kakak mengenai aku saat ini? Gimana maksudnya yang kamu bikin? Iya, kayak gimana sih pandangan Kakak dengan aku? Oh gitu? Iya, soalnya kalau itu kan ladies yang bekerja sama dengan Uniqlo itu ladies on wall, jadi bukan aku personal. Nah kita jadinya tim kan, jadi kita yang menilai bareng-bareng, bukan aku doang. Tapi waktu itu yang milih, aku termasuk yang pilih. Soalnya kamu kan konsisten tuh waktu itu. Kita kan nggak cuma nilai dari satu karya yang disubmit, tapi background si artisnya gimana, apakah dia gambar baru sekali ini atau sebelumnya udah gambar. Kita prefer yang sudah sebelumnya sudah gambar gitu. Jadi waktu kita lihat, oh ini oke nih si Noise Joy ini dan tiba-tiba sekarang ngerti nama Pak. Terus udah akhirnya karena emang dari segi warna, terus ini konsisten dan dia terlihat berusaha untuk selalu jadi lebih bagus. Ya kenapa enggak gitu. Sedangkan yang lain banyak yang cuman baru gambar saat ada kompetisi doang. Oh, itu keren sih menurut aku. Karena aku kira cuman karena gambarnya aja, ternyata Kakak juga melihat latar belakang mereka ya. Iya, soalnya sekarang banyak yang itu kan, yang tadi aku bilang ikut-ikut aja. Kan kasihan yang beneran suka. Dan ya makasih banget pokoknya untuk itu. Dan aku tuh sebenarnya ganti nama karena ada yang nggak suka kan dengan Noisco. Dan aku tuh aku sangat approve sama Kakak bisa konsisten sejauh ini gitu. Makanya tadi aku nanya ke Kakak. Iya, seperti itu. Kalau soal nama, aku nggak mau ambil ribet gitu, karena aku
aku bukan cuma bergerak di graffiti, aku kan iya. sekolah DKV, graphic design. Terus aku juga sempat jadi PR, bukan jadi PR sih, aku kerja under PR, jadi satu tim dengan public relations, di mana aku belajar cara ngomong, belajar ketemu sama orang, gimana cara belajar presentasi, mengenalkan diri gitu. Jadi kalau aku punya banyak nama atau minimal 2, akan buat aku ribet gitu ngejelasin. Iya, Kamu siapa? benar-benar. Nama aku Bunga, Fatia, nama graffiti aku misalkan flower gitu. Nama graffiti aku flower. Terus nanti orang-orang awam itu yang melihat karya aku, dia nyari gambar Bunga Fatia mana? Oh, nggak ada. Sedangkan ada misalkan, Iya, tapi iya, tagnya iya. bukan Bunga Fatia. Itu kan Iya. bikin bingung si orang-orang itu Iya. kan. Jadi aku udahlah, nama aku Bunga, dan menurut aku suka kok nama itu, jadi ya udah, make it simple aja. Akhirnya simple banget kan. Iya. Jadi itu nggak akan berubah karena itu aku. Jadi Bener-bener. aku nggak ada aku graffiti, nggak ada aku awam. Aku ya Iya. berarti ya satu, bisa graffiti bisa ke awam. Oh iya. Itu Kecuali aku hanya bergerak di bidang graffiti aja. Mungkin aku nggak ketemu orang, nggak public speaking, nggak ngajar, itu aku mungkin pakai nama lain. Terus dulu apa sih yang bisa bikin Kak Bunga buat Ladies on Wall itu? Ladies Maksudnya gimana? kayak perjalanan Ladies on Wall sendiri itu kakak yang buat bukan? Oh Iya. iya, soalnya dulu jarang kan perempuan gambar. Jadi terus aku waktu itu dapat undangan untuk ikut The Rebel Daughters. Itu acara female graffiti artist tapi se-Asia Tenggara. Nah di situ aku kayak wah banget, karena ada ya perempuan-perempuan dari negara lain yang suka graffiti. Aku baru tahu saat itu. Jadi di Singapura. Jadi waktu itu aku gambar bareng-bareng perempuan-perempuan itu, aku kayak oh ada ya dari negara lain. Terus waktu balik ke Indo aku mikir mungkin bisa nih bikin The Rebel Daughters Indonesia. Tapi ternyata nama The Rebel Daughters Indonesia tuh aku takutnya ngejiplak atau nggak kreatif. Iya. Akhirnya aku coba cari nama lain. Aku nggak mau pakai girls terlalu anak-anak, nggak mau pakai woman terlalu dewasa. Iya. Kayak mungkin Ladies on Wall. Dulu agak cheesy kedengarannya, tapi itu catchy gitu ya. Udah akhirnya aku pakai itu. Oh, iya. Terus aku ajak teman-teman perempuan. Tadi cuma berdua, si Cynthia, anak Tangerang. Jadi Cynthia tuh sekarang lagi off karena udah punya baby. Iya. Cynthia ajak aku ke gambar yuk. Terus aku mikir kalau berdua doang kayaknya sepi. Jadi aku minta dia ajak teman-teman perempuannya. Aku ajak teman-teman perempuan aku yang grafitian juga. Akhirnya digabunglah 9 orang. Gambar deh. Gitu, dan mereka minta Kak ini seru, minta lagi dong, bikin lagi bulan depan. Terus aku mikir nggak mungkin nih kalau per bulan nggak bakal kepegang. Mungkin per tahun deh, emang akan mengangenin, cuman bakal lebih fokus. Dan bener ternyata kalau jadi acara tahunan lebih asik. Iya sih, itu keren banget sih. Walaupun aku baru tahu, aku baru ada di skema ini, tapi itu bagus banget Kak, itu keren. Aku Kamu kapan mulai gambar? Aku Agustus 2019. Oke. Cuman kalau sketch aku udah dari SMP. Cuman kalau yang ke tembok aku baru banget. Kenapa milih ini? Karena aku suka yang berbau tulisan gitu sih Kak. Iya, sebelumnya aku Kamu juga nulis juga nggak? nulis apa maksudnya? Puisi atau? Nulis misalkan artikel atau novel atau apapun. Oh, aku suka juga, cuman aku belum nulis. Aku Oke. iya. Sebelumnya juga aku pernah realis, cuman kayak belum cocok gitu. Jadi aku lebih suka graffiti. Jadi udah menemukan nih, udah fix di letter. Insya Allah. Cuman karena cobaan-cobaan ini yang menerpa gitu kan, jadinya kayak aku mulai goyah gitu. Apa aja cobaannya? Banyak yang nggak suka juga kan, misalkan dengan karya aku gitu. Itu sih makanya aku nanya, kakak tuh bisa konsisten sejauh ini gitu. Mereka bilang apa? Yang paling kamu merasa kamu down itu apa? Pokoknya setiap yang aku omongin itu salah. Ada contoh satu? Kayak contohnya waktu itu di podcast sebelumnya, aku tuh pernah nanya ke dia, pernah ngomong kan dengan lawan podcast aku, pilih chat atau cans gitu. Dia jawabnya kan dia jawabnya chat. Nah di situ mulai pro kontra tuh, kayak iya deh lu cans banget sih gitu. Padahal aku juga pakai chat juga kadang gitu.
cuman ya udah gitu. Banyak deh kayak cerita-cerita tuh banyak banget gitu, kayak style lu kok ini doang sih gitu, ganti dong gitu, style lu tuh lu nggak pernah style lu tuh gitu-gitu doang gitu. Akhirnya aku ganti tetap aja gitu deh. Aku sampai sekarang pun masih terima itu juga, walaupun udah dibilang cukup lama, tapi aku masih terima hal kayak gitu, pro kontra, banyak yang nggak suka terus ngomong langsung ke DM segala macam, sampai fisik pun kena juga. Jadi serius, fisik gimana? Itu bakal, menurut aku FYI aja, yang kamu dapetin itu bakal terus ada. Oh iya. Tapi nanti makin lama kamu makin kuat, terus kamu makin bisa pilih mana yang itu suportif, mana yang itu emang mending diblok aja gitu. Iya. Soalnya kalau yang suportif bakal kasih solusi, bukan cuman komplain. Kalau yang tidak suportif akan cuman koreksi, tapi udah biar kamu biar kamu nggak seneng aja gitu. Tapi kalau bukan FYI sih, apa ya? Mungkin sedikit advice, karena aku juga baru dapat advice ini, jadi mungkin aku mau sampein juga yang aku dapat. Iya. Kalau aku nih karena tadi aku bilang aku comfort zone banget, aku merasa segini cukup untuk menjual gitu, karena aku sekarang realistis aja nih. Iya, benar. Aku nggak mau dapat duit terus buat gambar, enggak. Gambar itu harus menghasilkan duit gitu, udah aku balikin. Akhirnya menurut aku dengan comfort zone ini aku nggak improve, tapi banyak yang ngomongin jadinya Bunga kurang improve segala macam. Akhirnya ada satu orang perempuan yang aku interview kemarin, justru dia aku cerita sama dia keadaan aku, terus akhirnya dia ngomong, sebaiknya basicnya lu benerin dulu. Sekarang menurut dia, Bunga sekarang lu udah lari, tapi lu melewati tahap merangkak dan jalan. Jadi tahap jalannya lu coba lu mundur dulu, lu berangkat dulu, terus lu jalan, baru nanti lu mungkin larinya bisa lebih cepat. Jadi basic kamu mungkin dibenerin dulu. Aku nggak tahu nih udah bener atau belum, aku nggak terlalu memantau semua orang. Cuman kamu mungkin bisa bandingin lagi, misalkan dari tagging itu basic banget. Iya benar. Kalau detail sih gini, kita belajar tagging, misalkan nama Bunga semua hurufnya lurus. Coba aku waktu itu disuruh gini sih sama teman-teman aku, Bunga lu coba huruf lo lurusin dulu semua, lu bikin bunga terus lu bikin bunga semua tapi miring ke kiri, terus lu bikin bunga lagi miring semuanya ke kanan gitu ya. Kalau itu udah bener, kalau semua udah bener, baru lu coba ke piece. Piece-nya gimana? Karena dia ngeliatin aku bikin alfabet, kadang dia pusing. Iya. Itu belum bener, itu masih salah, itu kurang ini kurang gitu. Cuman aku senang dia ngomong sama aku langsung, bukan di belakang atau ketawa gitu. Kalau yang kayak gitu, dan aku tahu biasanya aku udah bye-bye. Jadi aku banyak banget yang aku babain gitu. Mungkin kamu bisa coba kayak gitu. Jadi once kamu udah merasa oke, gue udah bisa nih semua alfabet lurus, miring kanan, miring kiri, gue udah bisa. Terus udah taggingnya gue udah dapet style gue yang dengan basic itu gue udah bener, gue udah dapet style gue, udah bisa bikin piece sesuai style gue dan bener. Kalau ada orang yang masih komen sama kamu soal itu karena kamu udah tahu kamu bener, kamu gak bakal terganggu dengan itu ya. Berarti mereka yang gak ngerti. Jadi itu sih menurut aku. Terus soalnya kalau ada fake account sekarang aku delete aja, aku blok, males ya, gak ada waktu untuk mikirin itu kan, energi juga gak ada. Lagi kalau ngomong gak bener. Oh iya sih, itu kita belajar bareng-bareng sih, karena aku juga baru belajar lagi akhirnya. Nanti kita bisa saling intip. Udah semana nih improve-nya. Iya, bagus sih itu. Gitu, mungkin saling ingetin. Aku juga baru sadar sih soal itu bagus banget dan bakal aku pelajarin sehabis ini. Iya, soalnya kan nggak banyak kan yang ngomong kayak gini. Iya, nggak banyak. Mereka nggak mau ngasih tahu, atau mereka juga nggak tahu sebenarnya. Aku udah 10 tahun, akhirnya aku baru dapet orang yang ngomong kayak gini ke aku sekarang. Itu kan lama banget. Terus 10 tahun kemarin lu kenapa gak ngomong sama gue, kenapa yang ngomong sama gue akhirnya perempuan juga. Iya. Kayak gak supportif banget sih, kan gitu. Iya, keren. Dulu ada sih yang ngomong, Bunga rapiin garis lo lurus. Terus aku mikir, kalau belajar garis mulu, kapan gue kerjanya kan gitu ya. Kan aku pikir gitu dong, garis mulu yang diurusin. Garis, aduh.